Selamat datang di podcast Aneka Ragam. Ulang. Oh, iya. Selamat datang di podcast Selamat datang di podcast Aneka Ragam. Aneka ekspresi anak muda untuk keberagaman. Selamat datang di podcast Aneka Ragam. Aneka ekspresi anak muda untuk keberagaman. Halo kawan-kawan Aneka Ragam. Ketemu lagi dengan gua Sari. Selamat datang di podcast Aneka Ragam, arena ekspresi anak muda untuk keberagaman. Nah, Sobat Besti Aneka Ragam, ketemu lagi dengan saya Sari sebagai host di Aneka Ragam. Nah, kalau di podcast sebelumnya dan di live Instagram sebelumnya, saya udah sempat bahas soal remaja-remaja perempuan dampingan Yapika di Taman Jaya. Nah, hari ini kita buktikan, kita datang langsung ke Desa Taman Jaya. Di samping saya sudah ada remaja-remaja perempuan tangguh dan berdaya dari Desa Taman Jaya. Selamat siang kawan-kawan. Kita kenalan dulu yuk. Nah, di samping saya udah ada Jenny. Apa kabar Jenny? Baik. Dan di samping Jenny udah ada Atia. Apa kabar Atia? Alhamdulillah baik. Dan di paling pojok udah ada Bella. Selamat datang Bella, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Lagi sibuk apa nih Jenny, Atia sama Bella? Boleh dipakai aja. Diputerin. Kalau Jenny sih nggak ngapa-ngapain, paling bantu orang tua aja di dapur. Oke, sip, keren banget ya. Kalau Atia lagi sibuk apa Atia? Kalau Atia mungkin lagi sibuk nyenengin diri sendiri aja kali ya. Iya. Happy ya. Iya. Kalau Bella kesibukan sekolah. Oh, lagi sibuk sekolah ya. Kelas berapa Bel? Kelas 11 SMA. Oh, 11 SMA ya. Iya. Baik. IPA IPS? IPA. Sebenarnya tidak penting ya teman-teman, pertanyaan saya. Mau IPA, mau IPS sama aja. Oke, nih kawan-kawan, 3 remaja perempuan ini itu adalah yang menjalankan riset kemarin remaja perempuan. Nah, kita akan ngulik-ngulik sedikit dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa aja sih yang mereka lakuin waktu Girls Led Research itu gitu. Tapi sebelum itu aku mau tanya soal gimana sih situasi remaja perempuan Desa Taman Jaya. Aku mau nanya ke Atia. Situasi remaja Desa Taman Jaya nih sebelum Girls Led Research dilakukan. Oke, baik. Kalau kita dilihat dari situasi atau background dari mata pencaharian di sini ya di Desa Taman Jaya itu lebih dominan ke nelayan dan petani. Ada juga sih beberapa yang jadi guru PNS gitu kan, tapi yang lebih dominan itu petani dan nelayan. Nah, kalau untuk remaja perempuannya ya mungkin dulu tuh emang benar-benar gimana ya? Dulu tuh remaja perempuannya gimana? Jadi mereka tuh kayak dari pendidikan itu kurang mempentingkan gitu. Jadi lebih menyampingkan gitu kan. Karena mungkin kebanyakan di sini orang yang kurang bercukupan ya untuk untuk melanjutkan ke pendidikan. Karena kan di sini untuk fasilitas sekolah itu hanya ada sampai SMP kan. Sedangkan kalau SMA itu kita harus menempuh jarak 2 jam itu pakai transportasi umum. Dan kalau pakai transportasi kendaraan bermotor ya pribadi itu 1 jaman. Dan nggak semua orang kan punya motor gitu kan. Tapi transportasi umumnya di sini apa? Biasanya minibus PS. Di sini kita nyebutnya PS. Oh gitu. Iya. Setiap hari lewat atau ada jam-jamannya? Ada jam-jamannya, itu dia masalahnya. Iya, kalau kita kelewat jam keberangkatan PS itu, ya kita nggak bakal sekolah gitu karena ketinggalan gitu kan. Nah, adapun jamnya itu pasti subuh dong, karena kan sekolah masuk jam 7 ya. Kita harus dari sini mempersiapkan dari jam 5 subuh. Kadang ada kalau sekolahnya sampai Cibaliung itu dari jam 3 subuh gitu. Bella Bella ini masih sekolah kan? Iya. Bella ceritain deh, maksudnya berangkat sekolah jam berapa gitu? Kalau Bella kan naik kendaraan pribadi ya. Oh, naik motor ya? Jadi 1 jam.
jam. Iya. 1 jam itu tidak macet ya kawan-kawan. Cuman jalannya rusak. Iya, cuma jalannya rusak ya. Jadi jangan dibayangin 1 jam itu seperti kita di Jakarta gitu ya. Jadi jalannya gimana kondisi jalannya Bel? Bisa ceritain nggak? Rusak, banyak berlubang-lubang, terus kadang banjir kalau hujan. Nah itu kalau Bella naik motor pernah mogok nggak? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah mogok ya. Cuman ganti oli aja kali. Iya. Oke, wah luar biasa ya perjuangannya. Oh ada yang diceritain lagi soal kondisi remaja perempuan dari segi apa? Mungkin ya kehidupan pribadi. Iya. Kalau berangkat subuh itu mungkin orang-orang nggak percaya ya, penonton mungkin nggak percaya nih. Maksud sih gitu berangkat sekolah jam 3 subuh. Saya pengalaman sendiri gitu kan. Karena saya sekolah di Cibaliung ya, nggak di Sumur. Kalau ke Cibaliung itu pas zaman saya itu kan sebelum tsunami ya. Itu benar-benar hancur banget jalan dari Cibaliung sampai sini. 2000 berapa tuh? Itu 2014, 2013-an lah. Dan benar-benar berangkat jam 3 subuh gitu dari sini dan ke sana nyampe sekolah tetap kesiangan dan dihukum gitu. Iya. 6:30 ya? Iya, 6:30 itu udah masuk, jam 7.15 itu kan masuk. Dan sebelum jam 7.15 kan itu gerbang udah ditutup. Saya tetap dihukum gitu, udah itu Jam 3 pengalaman. subuh. Sholat Iya. subuh di jalan ya? Sholat subuh di jalan, kadang harus melewatkan sholat subuh itu ya Allah. Kemudian gini, oke tadi kita udah ngobrolin situasinya, ternyata emang apa ya gak mudah gitu ya untuk remaja perempuan memperoleh pendidikan. Nah terus apa sih yang mendorong temen-temen nih pengen ikutan gitu ya, ikut penelitian ini? Aku mau tahu dari Jenny. Apa yang mendorong Jenny mau ikutan penelitian, ikut belajar bareng gitu? Jadi sih tadinya nggak mau ikut karena kata Mbak Monik, Jen bantuin Mbak Monik buat cari remaja. Pas dilihat-lihat banyakan remaja yang mau ikut, Jenny juga mau ikut. Ya? Iya. Tertarik sama apa yang diajarin nggak Jen? Atau mungkin pertama kali kenapa yang buat Jenny tuh nggak mau ikut? Ngerasa takut sendirian atau gimana gitu? Ngerasa malu sama teman-teman yang lain. Malunya kenapa Jen? Malu karena nggak kenal sama teman seperti Atia gitu, nggak kenal jadinya malu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah teman-teman, jadi Jenny ini salah satu remaja perempuan yang menurut saya progresif. Jadi Jenny pendidikannya selesai di SMP ya, dan tidak meneruskan lagi di SMA. Iya. Nah itu nanti jadi bisa cerita juga Jen, kondisi remaja perempuan di Desa Taman Jaya. Kenapa bisa, maksudnya tidak meneruskan gitu-gitu? Apakah tadi ngomongin soal jalan sekolahnya jauh gitu-gitu? Jenny bisa cerita atau apa gitu sebenarnya? Bisa curhat dong Ma. Yang pertama sih orang tua ya, ya. Terus nggak punya motor juga, kan kalau naik mobil tuh nggak suka bangunnya siang, takut telat juga Mbak. Cuma itu sih. Nah waktu Jenny mau ikut penelitian ini, Jenny terdorong karena apa pengen ikut penelitian ini? Karena temen Jenny. Karena temen Jenny ya? Karena teman banyak yang ikut ya? Iya. Tapi pertama kali ikut malu-malu nggak? Atau merasa minder gitu-gitu nggak? Malu. Pertama kali merasa minder? Iya. Setelah gabung? Setelah gabung biasa aja sih. Biasa aja ya? Nggak ada yang membeda-bedakan kan? Oke, kalau Atia yang mendorong ikut penelitian apa? Mungkin dari tema sih, karena ini kan mengangkat tentang perempuan ya, jadi kayak tertarik aja gitu. Bener juga nih gitu kalau Ate ikutan, jadi kita tahu atau mengedukasi orang-orang yang mungkin kurang mengetahui gimana sih harusnya jadi perempuan, atau gimana sih kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan Ate lebih ingin mengedukasi kayak pergaulan bebas gitu loh. Di sini tuh kelihatan gimana ya,
sekolah jauh, orang tua kurang mengkontrol gitu kan. Jadi takutnya di jalan apa-apa gitu kan. Sekolah tinggi-tinggi sampai SMA tapi tiba-tiba nauzubillah kejadian apa. Itu kasus itu ada banyak gitu. Kok bisa kayak gitu kan. Sedangkan mereka berangkatnya sekolah loh gitu. Ternyata banyak juga ya pelecehan ya? Iya. Terjadi pelecehan. Oke. Kalau Bella? Kalau Bella sih kan di rumah nggak ada kerjaan tuh, daripada main HP mending belajar. Belajar kawan-kawan. Luar biasa benar-benar. Bel, mau nanya apa sih manfaat dari hasil penelitian ini? Manfaatnya menurut Bella? Bella dapat manfaat apa? Mengetahui hal apa sih yang disebut dengan pelecehan. Ya, tahu apa maksudnya tentang apa. Kekerasan ya, gitu. Kekerasan ya. Kemarin belajar apa aja? Kemarin belajar Pelecehan. Ya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Terus apa bentuk-bentuk pelecehan ya? Iya, Bentuk pelecehan. Coba Jenny deh. Jenny bisa ceritain nggak belajar apa aja? Manfaatnya buat Jenny apa aja? Jadi tahu apa itu pelecehan berbasis online. Emang ada, maksudnya ada kejadian itu? Ada banyak malahan. Banyak ya? Iya. Kayak gimana tuh Jen? Bisa diceritain nggak? Oh, kalau pelecehan berbasis online itu contohnya kayak ngirimin pap. Kan Apa ada sih pap? Pap dan mam. Apa? kan Papi dan mama. ada tuh nomor yang gak dikenal. Suka ngirimin anunya. Anunya tuh apa anunya? Foto-foto ini. Foto-foto tidak iya. Ini ya. Iya. Terus terkadang dia juga suka maksa pengen PC kayak gitu. Personal chat, Iya, maksa-maksa. iya. Atau itu orang asing atau pacarnya sendiri Jen? Orang asing. Orang Terkadang asing. orang asing ya nomor anyar, nomor baru. nomor baru Banyak. yang masuk ke WA gitu. Oke. Ada juga ya Ada pacar? Enggak. Maksudnya ada nggak yang kekerasan berbasis online yang dilakukan sama orang terdekat kayak pacar gitu, minta pap tadi? Enggak. Atau pernah denger? Ada nggak? Ada sih. Sayang pap dong. Ada nggak? Ada ya. Malahan banyak, cuman nggak mau mengakui aja. Oh, iya. Tapi ada kejadiannya ada. Ada ya. Waktu hasil penelitian ini juga ada tuh. Ya emang Jenny lihat, oh ada ternyata teman-teman Jenny yang Sekarang malah Apa? pap kayak gitu malah lumrah ya Kak. Jadi kayak kita walaupun gak disuruh pun atau gak dipaksa, kita yang ngasih sendiri gitu. Bukan saya yang pengalaman, ada teman saya dan hasil belajar kemarin dan ternyata itu nggak boleh loh gitu loh. Iya, akhirnya oh ternyata pap itu bahaya juga loh gitu. buat keamanan ya data Iya. Dan akhirnya setelah ikut serta dengan kegiatan ini, kita jadi tahu gitu bahwa hal yang mungkin menurut kita sepele itu bahwa penting gitu kan. Bener-bener. Tapi kemarin juga ada loh pelecehan berbasis offline-nya. Offline. Iya. Apa tuh Jen? Ceritain. Kayak temen Jenny, dia kan pulang dari desa sebelah tuh, naik motor, pulangnya maghrib. Dia ada yang yang ngeberhentiin, terus dia ditarik-tarik, dipaksa-paksa. Oke. Sama Terus sama orang yang gak dikenal, tapi katanya banyakan. Terus dia nelpon ke keluarganya. Tadinya nggak diangkat, takutnya nggak penting. Terus diangkat, dia tiba-tiba minta tolong. Oke. Terus udah itu dimatiin sama orang yang ngejegat dianya. Terus itu keluarganya langsung nyamperin ke situ, tapi orang yang ngejegat dianya udah nggak ada. Dia udah nangis di tempat. Iya, udah nangis. Dia nangis. Terus dia disuruh cerita nggak mau, takut katanya. Oke, sip. Nah, itu kan Jenny dengar cerita dari temen Jenny. Ya. Nah, berarti Jenny udah bisa dong oh ini pelecehan, oh apa yang harus dilakukan gitu-gitu. Di dalam pelatihan ini diajarin nggak? Misalnya harus ngubungin siapa, misalnya ketika mendapat pelecehan gitu-gitu.
ngehubungin orang yang bisa dihubungin aja sih menurut Jenny. Orang terdekat ya, Iya. untuk cerita gitu dan percaya gitu ya. Iya. Oke kawan-kawan, jadi penelitian Girls Lab ini juga ada pembelajaran terkait gimana perempuan-perempuan ketika mendapatkan pelecehan, misalnya bagaimana juga teman-teman yang di sini saling menguatkan, menjadi support system yang baik bagi temannya untuk bisa dengerin cerita gitu, bisa saling ya menguatkan kalau misalkan ada kejadian-kejadian itu. Karena tadi dibilang sama Atia sama Jenny dan Bella kalau jalanannya itu rusak dan lampunya juga belum minim ya, jadi gelap ya, jadi kondisinya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bentuk pelecehan tuh bisa banyak terjadi di mana-mana gitu loh. Memang betul sangat di mana-mana, tapi ini sangat rentan karena jalanannya itu sepi banget, udah gitu lampunya juga sedikit penerangannya, jadinya kalau pulang agak lebih sore lebih ini ya rentan mendapatkan yang tadi soal pelecehan kayak gitu. Luar biasa sekali kan kawan-kawan di sini, perempuan-perempuan progresif. Nah, aku mau tahu dong harapan untuk perempuan Desa Taman Jaya menurut kalian. Siapa yang mau duluan? Silahkan harapan-harapan. Aku deh. Bella dulu deh. Harapan untuk perempuan Desa Taman Jaya bisa pendidikan yang lebih tinggi agar tidak dapat dibodohi oleh orang. Tidak gampang percaya sama isu-isu yang Hoax ya, hoax iya, yang nggak hoax. benar. Iya. Amin. Jadi Ini apa harapannya Jen? Sama sih seperti Bella, pengen perempuan Desa Taman Jaya itu lebih berpendidikan tinggi. Jenny juga pengen sih kayak gitu. Pengen sekolah lagi ya Jen? Kawan-kawan, ayo Jen, kita akan berusaha dan mengusahakan Jen untuk sekolah lagi. kalau harapan dari Atia sendiri untuk perempuan Desa Taman Jaya ya, benar kata Bella tadi, ya maunya gitu semua menempuh pendidikan sampai tinggi ya, minimal SMA lah ya. Dan perempuan itu nggak direndahkan dan ingin mengubah mindset perempuan bahwa perempuan itu nggak cuma di kasur, sumur gitu kan, dan dapur. Iya. Luar biasa. Lalu Iya, perempuan juga harus jadi apa ya? Kita tuh bisa jadi orang sibuk ya, nggak apa-apa. Iya, orang sibuk ya. orang iya, nggak cuma laki-laki yang sibuk, kita juga bisa sibuk. Kalau untuk desanya sendiri Jenny, Atia dan Bella, desanya sendiri harapannya apa? Mau dibangun apa sih gitu? Apa yang mau harus diperbaiki? Oh iya, maunya sih ditambah ya fasilitas sekolahnya sampai tingkat SMA, terus jalanan yang dari zaman kapan gitu kan yang nggak pernah diperbaiki sampai desa sini. Terus Atia pengennya ini sih adanya beasiswa untuk orang-orang yang emang benar-benar ingin menempuh pendidikan sampai kuliah gitu kan, dan ada dananya gitu dari desa. Atia ngerasa pengalaman diri sendiri gitu kan, dari orang yang nggak mampu tapi emang benar-benar pengen kuliah gitu sampai cari beasiswa kesana kesini gitu kan. Dapat alhamdulillah beasiswa. Pengennya gitu dari yang terdekat dulu gitu kan, dari desa kita sendiri, karena daerah terpencil gitu kan, ada orang yang nggak mampu punya semangat tinggi gitu kan, masa nggak dibantu sama desa sendiri, itu kan bakal membanggakan desanya sendiri gitu kan. Luar biasa. Nah, di sini tuh juga ini kawan-kawan. Jadi Girls Lab ini tuh terdiri dari beberapa kampung ya. Kampung Paniis, ada Cibanua, Cimenteng, dan Kampung Taman Jaya ini. Kita sekarang lagi di Taman Jaya. Jadi perempuan-perempuan ini akhirnya berkumpul membangun support system. Nah, ini Atia salah satu Girls Lab yang cukup vokal bicara soal isu gender. Nah, Atia sudah lagi mau skripsian ya, Atia. Nah, dia mendapat beasiswa untuk kuliah. Nah, jadi harapannya juga sebenarnya Atia bisa membangun semangat itu ke perempuan-perempuan lainnya, ke Bella mungkin yang